Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin Ma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Jamaah Subuh yang Allah muliakan, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih selalu diberikan oleh Allah umur dan sehat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan taufik hidayah sehingga bisa melaksanakan subuh berjamaah. Moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan surah Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ila hadzal muallif rahimahullah syai'u lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya melanjutkan masalah penghormatan dan adab ketika kita masuk dalam masjid. Mengulang masuk masjid, kaki kiri dulu, maksudnya kaki kiri ngeluarin dari sandal, baru kaki kanan, baru buka ke masjid. Kemudian kemarin juga disuruh berdoa, ada doa yang panjang maupun yang pendek. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Perhatikan itu ayat itu, doa itu masya Allah, bukalah bagi kami rahmat ya Allah. Kemudian selanjutnya disuruh ialah jangan sampai ketika masuk masjid melewatin orang yang sholat di depannya, kecuali kalau memang sudah membatasi sitar. Makanya ada sejadah itu nginjek kriwil-kriwilnya boleh itu Pak, itu sudah nggak termasuk. Ya kan ada kan itu ya, kan batasnya begitu, itu juga sudah batasin atau masih batasan. Nah kalau lewat depannya enggak. Kemarin kalau orangnya keluar kita jangan mentang tak begini aja, kita geser dikit nggak apa-apa. Ya ada kan, sini juga kegeser, jadi ada ruang lewat Pak ya. Katanya orang mau kepengen kencing, perut sakit, dia duduk di depan, kepengen keluar, kan nggak enak Pak ya. Ya kita harus paham. Apakah patah enggak? Dalilnya darurat, ya kan Pak ya. Terus jangan sampai orang lewat itu ya dosa. Kemudian dilanjutkan kemarin, kalau sudah masuk di masjid jangan ngomong dunia, bisnis. Kadang-kadang kita sama-sama ketahuin ada orang dagang, biasanya dipanggil Pak masuk ke masjid ya kan Pak. Nah Bapak melihat tertarik, jangan dibeli di masjid, ajak keluar bentar. Ya, tawar menawar. Bahkan kalau terjadi itu la rabbah, mendoa ya Allah jangan sampai kesuntung, kan kasihan Bapak. Jangan dikasih untung, ya Allah dia mencari untung nggak seberapa, ya malahan di doa jangan dapat untung. Ya mudah-mudahan terjadi, mudah Allah maafkan. Kenapa? Ketidaktahuan. Ya kan namanya nggak tahu, Allah maklum ini. Tapi kalau udah tahu, ya itulah. Kemudian ketika masuk masjid hendaklah ayyusalla rakaataini, salat 2 rakaat sekiranya ada waktu. Ya, sekiranya ada waktu sebelum qomat, sebelum adzan.
Kalau sudah adzan pasti biasa Pak ya, apa namanya, sholat qobliyah ya Pak ya. Tapi ingat, qobliyah itu Bapak jangan kagum di sini juga pakai timer nggak bosan waktu. Lihat, sholat itu kira-kira semenit apa 2 menit Bapak? 2 menit. 2 menit. Wah, nah kalau udah 2 menit, wah. Kalau terpaksa Bapak bacanya Allahu Akbar Fatihah. Nah, walau dolim masuk ruku. Dipersingkat. Subhana rabbil adzim sekali ada. Iya Pak, sebab orang itu kadang-kadang sudah lama di sini, kadang-kadang nggak ada nyamuk, begini, ngerti paham? Apa Bapak? Nah komat, ya Pak ya, cepet. Nah, kalau masih panjang dilihat, wah 5 menit, boleh tuh, agak lama-lamain, ya, terutama di rukuk, terutama di sujud. Baca tasbihnya disuruh kan dalam sujud itu hendaklah tambahan. Ini bukan imam nih, makmum ataupun siapa saja itu apa? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah indal maut. Apal Pak? Ya Allah, aku minta kepadamu baik ketika sakaratul maut. Ada lagi, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qablal maut. Aku minta kepadamu ya Allah diterima tobat nasuha sebelum meninggal. Itu sering saya baca itu kalau salat malam atau salat sunat ba'diyah. Biasanya salat ba'diyah kan bebas Pak ya. Kalau qobliyah mah jangan panjang itu Pak. Iya, kita harus diri mentang-mentang soalin enggak Pak. Justru orang yang bisa melakukan ibadah sesuai konten itu orang pinter menurut saya. Ya dong, waktu sempit, wah jangan Pak. Tuh pesan saya, di masjid lain ada yang qobliyahnya panjang, di masjid lain ada yang nggak ada qobliyah. Awas nih catat ini Bapak, nggak ada qobliyah itu langsung itu, terutama maghrib ataupun isya kadang-kadang itu dia, Bapak jangan lihat tengok kanan kiri dulu itu ada nggak yang sholat. Cirinya biasanya kalau orang mukim masjid itu Pak, kain sarung pokok gitu ya Pak ya. Nah itulah yang jadi pedoman. Itulah orang pintar. Oh sosok enggak. Nanti dijelaskan seumpamanya kok nggak bisa sholat ke masjid, sholat qobliyah, maka suruh membaca ayyakula arba'as marrotin, membaca 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Jadi Bapak kok waktunya tinggal semenit nih Bapak ya, apalagi setengah menit, duduk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 4 kali di kitab saya. Itu Pak. Iya. Atau kok masih ada waktu, ya dikira apa? Dikatakan itu mudah-mudahan dengan bacaan itu adalah bisa barangkali menyamain. Ini saya nggak baca teksnya itu Pak. Itu Pak ya. Jadi kalau nggak ada waktu baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sekarang waktu baik, apalagi sekarang ini jamnya di sini udah bagus. Udahan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya dulu kecil ya. Udahan. Itu sebagai isyarat kamu juga itu. Enggak pemacu itu jangan ya. Apalagi juga sekali lagi di masjid yang lain. Ada juga kadang-kadang kurang beberapa. Demikian pula waktu sudah bunyi titit. Bapak jangan dilama-lamain dulu, dipercepetin. Sekali lagi, ada orang yang sabar nunggu. Memang sih nunggu qomat kal ibadah dicatat oleh Allah seperti ibadah. Nunggu aja itu. Kemudian Allah yadkhulal illal wudu. Berikutnya adabnya. Hendaknya nih Pak ya. Enggak wajib. Ketika masuk masjid punya wudu. Nah, Pak Ustadz nih nanti mundar-mandir jaga wudu, masya Allah. Ya Pak ya. Saya juga kadang-kadang itu ada orang masuk masjid itu baju kolor, jangan Bapak.
Ini rumah Allah, punya adab, punya tata keramah. Bener apa enggak? Oh, walau dulu itu ada itu ya itu ada masuk, waduh melong-melin. Lalu ada apa? Enggak punya adab, punya akhlak. Ini rumah Allah, bukan sembarang. Aduh. Ayo Pak ya, kita pakaian ya kalau lah enggak zaman sampai kolor. Tapi kolornya sampai ya nggak apa-apa. Istilahnya nutup aurat yang benar-benar karena di rumah Allah. Satu lagi, ini adalah tempat banyak orang yang zikir kepada Allah. Ini disinilah banyak ada malaikat. Makanya malaikat tuh nggak suka kalau terlalu buka aurat, apalagi rumah sini ini. Kecuali terkecuali. Ya, jadi masuk masjid hendaklah punya wudu batal ya wudu lagi. Saya belum bisa nih. Ya, jaga wudhu itu masya Allah susah banget. Apalagi saya itu termasuk orang yang tidak suka makan ubi. Tahu ubi Pak? Bicara bu. Bakar. Apa yang terjadi Pak? Perut kembung. Udah perut kembung? Masya Allah. Padahal masya Allah kayak jaga wudhu itu masya Allah luar. Apa artinya? Berarti dirinya suci terus. Makanya ada orang itu itu loh, kok datang langsung Allahu Akbar, nggak ngeliat wudhunya karena dia apa? Jaga wudhu. Ya, kalau orang jaga wudhu, ya udahlah. Terus terang, ya saya belum bisa begitu ngamalin meniman. Saya menahan-nahan, bolak-balik mandi gitu. Kemudian terakhir ayyaquma idza qama, ketika duduk bangun meninggal subhanakallahumma wa tahiyatu salam wa akhiru da'wana alhamdulillah, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, atau subhanaka bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Seperti selesai-selesainya baca ya, kalau baca minimal kan nggak bisa alhamdulillahirabbil alamin setelah melaksanakan rentetan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah di antaranya apa-apa ada pada masjid. Ada yang di luar itu juga ada ya kesopanan. Makanya kadang-kadang ada kiai pakaiannya benar-benar dijaga. Ya, pakai gamis itu bagus. Tapi Pak Ustadznya sampai sekarang tuh pakai gamis belum bisa. Hatinya belum bisa. Udah dia pakai koko begini. Jangan sampai kadang-kadang apa-apa. Mohon maaf ya Pak ya, kayak kaos. Kan untuk aurat betul. Untuk aurat. Tapi ini kita berada di rumah yang Allah yang mempunyai super adab keadaban. Ya. Banyak kadang-kadang kalau pakai kaos, walaupun Ustadz ya kadang-kadang Pak Ustadz juga pakai kaos juga Pak ya. Apa Pak? Gerah. iya pakai kaos. Bagusnya pakai peci, semuanya itu. Karena kalau kita mengasah, kalau kita memperbagusin, insya Allah akan bagusin. Tidak saja membagusin dohir, tapi batin ini tertumam. Batin. Katanya men asarral dohirul asarral sabar. Siapa yang memperbagusin batinnya, berarti akhlak Pak ya, maka Allah akan baguskan dohirnya. Apanya? Allah manusia melihat kita itu masya Allah orang itu soleh baik. Kenapa? Karena memperbagusin diri. Walaupun kata orang Jawa apa Pak Ustaz? Ajine manungsa ing busana, apa Pak Ustaz? Ajine manungsa, kemuliaan manusia ing busana, ada di dalam pakaian. Memang sih Pak, kalau orang pakai bagus, rasanya gimana gitu Pak ya? Iya itu. Nah itu juga dia, selain pakaian yang bagus, hatinya yuk bagus. Atau ya Allah, aku ingin bagus, aku senang pakai yang bagus dan sebagainya. Allah, apa bagusin hatiku? Nih Pak. Sama-sama kita ketahui kalau orang mau punya hati yang bagus itu bagaimana? Ya seperti akhlak Rasulullah. Rasulullah dicaci maki, senyum aja.
Bahkan ada ulama dicaci maki, alhamdulillah. Loh, kenapa Pak Yai kok alhamdulillah? Iya, berarti aku tambah dosa. Maaf, tambah pahala kan Pak Yai dicaci maki. Asal aku sabar. Nah ini Bapak ya. Tuh Bapak, ya akhlaknya disakiti dia, alhamdulillah. Apalagi bagus ya Allah maafin. Hati yang bagus apa? Ngedoain. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Walaupun dia kafir, didoain oleh Rasulullah. Cuma doain, ya Allah, ummahitihuma. Ya Allah berikan petunjuk keduanya. Kan boleh kan doain Pak ya. Misalnya orang yang baik disakitin malah doa. Nah itu apa? Berkat memperbaikin hati. Saya kira itu Bapak. Tentang itu insya Allah kita bahas lagi. Sekali lagi, ayo kita jaga adab-adab masuk ke dalam masjid. Andaikan lupa ya nggak apa-apa, namanya lupa Pak ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan dengan menjaga masjid untuk diri kita dan sebagainya, apa yang kita mendapatkan pahala dan barokah. Nah ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.